Oke, ada pertanyaan dari Mas Eri dan saya jadikan ini podcast ke 186. Pertanyaan seperti ini, Coach, ada nggak member RWID itu yang punya kendala dalam bahasa Inggris? Jawabannya banyak, banyak banget. Kenapa 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 banyak banget yang punya kendala bahasa Inggris? Karena emang bahasa Inggris bukan bahasa persatuan Indonesia ya. Andai kata, saya selalu ngulang-ulang sih ya. Andai kata kita dijajah Andai kata kita dijajah oleh Inggris, mungkin kita sekarang pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris siap, kalau nggak salah sih semua negara yang dijajah Inggris itu akan jadi akan jadi negara dengan penggunaan bahasa Inggris yang bagus. Uh, saya belum bisa mengatakan persentasenya. Hanya saja kalau mau dihitung-hitung kasarannya harusnya member RWID yang punya kendala dengan bahasa Inggris itu ya 50% lebihnya punya kendala. Karena memang bukan bahasa yang utama kan. Nah, kemudian kalau itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Nah, kalau kamu punya kendala dalam bahasa Inggris, maka yang harus kamu lakukan itu ini, santai aja. Don't worry about bahasa Inggris. Kamu punya Google Translate ya kan? Kamu tuh punya Google Translate. Jadi misalnya ada klien nanya, misalnya saya ngawur aja ya, misalnya example email communication, saya ambil aja contoh aja ya. Misalnya ada email seperti ini. Oke, misalnya klien ngasih kamu email seperti ini. Let me check. Mana dia? Wah, nggak ada sini. Ya, anggap aja ini emailnya ya. Anggap aja ini pesan yang kamu dapatkan di Upwork tentang dari klien bahasa Inggris. Kemudian kalau dia ada pesan yang kamu nggak tahu, yaudah kamu pakai paste aja. Jadi pakai Google Translate. Kemudian kamu a cool tip you can apply is to add a handwritten signature sign off. A handwritten signature give your recipient the feeling that you gave the email special attention and a personal touch. You can create one here. Nah, kemudian ke Indonesia, tip keren yang bisa Anda terapkan adalah menambahkan tanda tangan tulisan tangan. Tanda tangan tulisan tangan memberi penerima Anda perasaan bahwa Anda memberikan perhatian khusus dan sentuhan pribadi pada email tersebut. Anda dapat membuatnya di sini. Nah, cukup kan? Jadi kalau kamu dalam bahasa Inggris itu ada beberapa level difficulty. Difficulty pertama itu adalah membaca, ya kan? Membaca dalam bahasa Inggris kalau kamu nggak bisa ya sudah itu kendala banget. Itu kendala. Tapi kamu bisa menggunakan Google Translate. Kendala hilang. Gampang ya. Kemudian kalau kamu disuruh balas pesan dalam bahasa Inggris gimana? Ya sudah, kamu jawab aja. Tapi seperti biasa, kamu gunakan Google Translate. Misalnya tadi tentang misalnya ada klien yang minta kamu garap aplikasi dengan React Native gitu ya. Kemudian kamu ini nggak tahu. Kamu jawab aja, kamu sedang bertanya ke klien itu apa sih kompleksitas React Native project yang diinginkan, maka kamu jawab di Google Translate seperti ini. Harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu jawab seperti ini. Untuk proyek React Native tersebut, apakah sudah ada dokumentasi yang lengkap? Nah, kalau kamu menggunakan Google Translate dari Indonesia ke Inggris, kamu wajib menggunakan Google Translate wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan disingkat-singkat, bisa jadi BS, nggak bisa. Contoh ya, sini. Untuk proyek React Native tersebut, apakah sudah ada dokumentasi yang lengkap? Translate-nya, for this React Native project, is there complete documentation available? Itu benar kok, 100%. Jadi, don't worry. Untuk percakapan yang sifatnya tekstual, chat, itu kamu nggak akan ada masalah dengan Google Translate. Nah, mungkin masalahnya adalah kalau kamu speaking. Nah, itu masalah. Terus gimana? Ya, pertama ada dua hal. Kalau kamu nggak confident, sama sekali nggak confident untuk speaking dalam bahasa Inggris, pertama di RWID, tiap hari Rabu jam 8 itu ada speaking in English. Ya kan? Speaking in English dengan Mbak Marianti. Itu wajib. Nggak wajib sih. Boleh ikut, bagus, enggak juga nggak apa-apa. Kamu ikutin supaya kamu confident. Dengar orang ngomong bahasa Inggris. Bahasa cuma masalah ngomong loh. Begitu kamu sudah ngomong sekali aja, kamu akan confident. Seperti saya, mungkin kamu ngira, kamu menilai saya confident ngomong seperti ini ya, entah di onsite atau
online atau offline. Tapi sebenarnya saya dulu juga gagap lah saya dulu. Saya sebenarnya malah gagap kok. Kalau teman-teman amati, kadang-kadang saya juga ngobrolnya kan lompat-lompat ya. Kadang-kadang saya tergagap juga. Itu memang masa lalu saya memang gagap. Tapi dengan pelatihan hilang. Nah, kalau kamu sudah ngikutin LC meeting, maka pasti confidence-mu meningkat. Tapi andai kata kamu tetap nggak confident, kamu bilang aja ke klien tersebut, "Hai, aku dalam menggunakan bahasa Inggris di percakapan tidak terlalu lancar. Apakah kita bisa di chat saja?" Hampir semua klien itu mau. Kecuali ada klien yang memang dia butuh speaking. Tapi itu nggak banyak. Tapi kok mau dihitung persentasenya, saya bisa ngasih gambaran sekitar cuman 5% aja deh klien yang minta benar-benar ngobrol. Karena seingat saya juga, selama 11 tahun saya kerja remote, itu yang klien yang minta ngobrol langsung speaking dengan video bahasa Inggris itu cuman dua. Cuman 2 dari 11 tahun itu loh. Jarang banget kok. Don't worry about that. Kemudian, nah kalau kamu sudah bilang seperti itu, andai kata klien masih bilang, Mas ingin percakapan dalam bahasa Inggris dengan video call, maka kamu jawab lagi seperti ini. Maaf, aku nggak terlalu lancar bahasa Inggrisnya ya. Jadi misalnya nanti percakapan video nggak terlalu lancar, aku minta maaf terlebih dahulu. Nah itu benar. Jadi kamu sudah memberikan ekspektasi ke klien bahwa oh orang ini memang nggak terlalu lancar, Inggris bukan bahasa pertama mereka. Sehingga kalau dia ngomong nggak lancar, saya sudah tahu. Jangan tiba-tiba oke siap, tapi ternyata kamu ngobrol nggak jelas. Nah itu bahaya banget. Semua proyek pemerintahan, semua proyek dengan manusia, proyek dengan klien itu adalah proyek yang kamu harus pintar memanage ekspektasi. Managing expectation itu bagian penting dari proyek manajemen. Jadi jangan sampai orang berharap banget kamu lancar, ternyata enggak. Nah, asal jadi misalnya ada orang percakapan minta dalam bahasa Inggris, kamu bilang aja, maaf, aku nggak bisa video call bahasa Inggris, chat aja ya. Atau misalnya dia maksa sekali lagi, oke deh boleh, tapi maaf ya kalau bahasa Inggrisku berantakan, aku bukan pengguna bahasa Inggris, bahasa ibuku bukan bahasa Inggris. Oke, gitu ya jawabannya. Semoga membantu Mas Eri. Oke, selamat malam.